Nah, hal ini yang tadi saya khawatirkan adalah yang soal filenya hilang. Jadi kalau ini langsung bisa ketemu karena saya sudah ada sekian berapa dus lah ya yang ngumpul kayak begini 2 tahun yang lalu. Nah oleh karena itu teman-teman nanti koordinir. Nah yang rumahnya Cibubur, Ciracas sama Cipayung area siapa di sini? Ada Pak, ada Pak. Ya siapa? Siapa? Saya Cipayung Pak. Ciracas Pak. Ciracas di mana? Di mananya? Di Pengantin Ali Pak. Oh Pengantin Ali. Oke dekat sama saya. Lalu yang Cipayung siapa tadi? Saya Pak. Di mana Cipayung? Di Lubang Buaya Pak. Oh Jalan Mini sana Rawabinong Rawabinong ya? Iya Pak. Jalan Albaido. Oh Albaido. Oh ya jalur 05. Oke, berarti paling dekat Ciracas ya? Tadi si Ferdi ya? Iya Pak. Nah, paling ya ini dah. Mungkin Ferdi dimintain tolong. Nanti kamu yang ketemu saya di Ciracas, saya di KDW. Kelapa Dua Wetan. Siap Pak. Nanti ketemu sayanya kalau nggak ke rumah, kalau nggak ke kedai saya. Kelapa Dua Wetan, ya PKP. Siap Pak, siap. Oke. Nah, teman-teman harus kayak seperti ini, nanti material akan seperti ini. Ya. Wah, ini 50. Ini materialnya. Ya. Ada yang tahu namanya apa sih? Matboard. Infraboard kan itu? Apa? Infraboard kan? Infraboard betul. Jadi pakai ini belakangnya, lalu diberi nama seperti ini. Ya, di print, dibuat format kayak begini. Ya, nanti ada di sini tuh ada mata kuliahnya, Gasal 2020-2001. Sekarang berarti 2001-2002. Ya. Kemudian nama, MPM, kelas, proyek tugasnya, tugas apa, terus bawahnya nilai. Ini harus begini. Ya. Kayak gitu, lalu ditempelin. Nah, mulai disiapin format itunya, jadi teman-teman udah siap proyek tugasnya dikumpulin. Tugasnya nggak banyak, satu semester hanya 3. Cukup? Tugasnya 3? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Nggak banyak ya, cuma 3. Jadi nggak nggak ada yang nggak ngumpulin, cuma 3. Lalu itu dikerjakannya menjelang akhir semester dan dimulainya pekan depan. Ya, dikerjakannya ya menjelang akhir semester dan dimulainya di pekan depan. Ya, tugasnya hanya 3. Project 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Project 2, 1, 2. Project 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya 3 project. Oke. Bisa ya? Nggak banyak kan? Nggak banyak? Oke. Nah, 1 semester itu kalian hanya motret di luar. Ya. Di luar rumah ya. Jangan di luar kota. Tapi kalau mau keluar kota silakan. Nah,
kita akan beberapa genre fotografi akan kita lakukan, seperti nanti ada motret human interest, kemudian nanti ada arsitektur, kemudian ada street fotografi, kemudian ada landscape, ya. Nah itu teman-teman yang akan melakukan satu semester ini. Kemudian juga kalian motret berapa teknik fotografi dalam teknis yang ada di fitur kamera SLR, yaitu nanti motret beberapa komposisi, kemudian bagaimana menerapkan segitiga fotografi, ya, penggunaan ISO, kemudian speed shutter, kemudian diafragma, kemudian juga angle, kemudian depth of field, ruang tajam, itu dia. Terus lalu satu lagi play with speed, yaitu bermain dengan speed, yang dinamakan dengan speed action, jadi bermain dengan speed, bagaimana motret freezing, panning, sama blurring, sama low speed, ya, itu akan kita lakukan. Nah, berkaitan sama hal itu, teman-teman harus menggunakan kamera SLR, ya, terhadap speed. Tapi di sini yang biasa motret pakai kamera handphone siapa? Bukan selfie ya, bukan selfie. Kadang suka pakai handphone. Bukan selfie ya, pakai handphone. Siapa yang pakai handphone? Biasa foto-foto pakai handphone. Siapa? Coba, siapa? Saya pengen tahu. Saya, Pak. Oh, siapa? Dewi. Saya juga suka potret pakai handphone juga. Dewi, kamu pakai dua device ya? Kembar, Pak. Kembar, Pak. Ah? Kembar gimana? Seriusan? Kembar gimana nih? Serius, Pak, kembar. Saudara kembarmu, coba buka facecam-nya. On camera. Bukan Pak. Lah ini iya. kan, Pak. Nih, yang mana nih? Ini namanya sama-sama Korima Dewi, Safira, satu Safita. Sapitri. Pak. Sapitri. Oh. Ini panggilannya siapa? Nanti saya bingung nih. Ana Ani aja, Pak. Siapa? Ana Ani. Ana Ani. Yang Ana yang mana? Aku Ani, yang Ana yang satu lagi. Oh, kamu Ani. Yang satu Iya. Ana. Berarti Sapitri panggilnya Ani. Yang Iya. Safira Ana. Iya, Pak. Oh, berarti berdua suka foto. Oke. Nah, kita lihat foto kalian berdua ya. Foto yang ada di handphonenya, yang di galerinya, kamu pernah moto apa? Moto, pokoknya apa aja ya, tapi yang di luar ruangan dan di siang hari. Misalnya motret pemandangan, motret objek bangunan, atau apa. Coba share screen di sini. Kayak kebetulan. Bentar. Kebetulan kan rumah aku deket kayak kelihatan ya dari rumah kayak Gunung Salak. Oh ya? Nah, aku kadang suka foto-foto gunungnya gitu. Boleh. Coba liatin di share screen di sini. Di share screen, Pak. Iya, di share screen dari handphone. Kamu pakai handphone apa pakai laptop? Pakai handphone. Nah, pakai handphone bisa di share screen. Kemudian kamu nanti di swipe ke galeri. Galeri nanti tampilin di sini. Kita lihat. Oh, ada yang kembar di sini. Banyak banget itu fotonya. Oh, berarti udah biasa moto. Bagus. Di sini tuh harus sering-sering motret.
harus sering-sering lihat foto ya, karena nanti pas ada proyeknya udah biasa. Habis ini ada kuliah lagi. Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Setengah satu ya. Oke, salah satunya aja, coba lihat salah satunya aja. Yang siang hari. Oh, ini mah sunset. Yang siang hari aja, yang siang hari. Sebenarnya ini bukan sunset, Pak. Ini tuh aku ngambilnya pagi-pagi. Oh, sunrise. Iya, Yang siang. Jangan yang sunset Yang atau siang. yang sunrise. Yang siang tuh yang terang-terang nggak aja. kelihatan sih gunungnya, cuman Nggak apa-apa. Kalau nggak yang doang. itu ya. Oh, ini masih agak gelap. Yang terang semua. Jangan ada yang apa namanya yang jangan ada yang siluet. Kalau yang Iya. ada tuh Pak. Kalau boleh saya kasih lihat. Itu tuh yang itu tuh yang apa apa sih? Yang buat itu tuh Yang barang kebakaran apa sih namanya nih? Besi merah itu tuh. Apa sih namanya? Saya lupa gini. ini Bukan yang itu yang Hydran. hidran ya. Hidran. yang mana? Itu yang besi merah tuh. Yang oke itu. Oh, hidran ya. Nah. Oke, nah ini coba di zoom. Festival itu. Ini suaranya yang noise siapa nih? Di tempat itu tuh. Yang hidran tadi di zoom. Gambarnya di zoom. Oke, yuk lihat ke atas terus, ke atas. Oke. Maksimalin, zoomnya paling maksimal seberapa? Oke. Sekarang jauhin lagi, zoom out. Di zoom out. Oke. Kamu pakai handphone apa nih? Handphone Samsung, Pak. Oke, Samsung. Samsung ada ini ya gak? Apa pengaturan manualnya gak? Pengaturan manual pro-nya gak? Ada fitur Pro-nya kalau di Samsung, Pak. Coba lihat. Di Ani aja search. Ya udah Ani aja sekalian. Ada yang di kamera yang fitur Pro itu. Ada kan? Ada apa Iya, aja? ada itu. Itu aja. Bentar ya Pak, lagi aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Di mute aja. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Oke, kita pending sebentar ya azan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini ya, sama kayak saya berarti. Oh, sebentar.
Ini ya, kayak gini ya. Nah ini kalau ada yang kayak gini enak nih, ya. Ada speednya, ini kok ngeblur sih. Kalau dekat nggak bisa dia. Kayak gini. Nah ini yang Redmi ya, Realme itu ada speed, ada diafragma, ada ISO, ada white balance. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena memang nanti ada teknik pemotretan yang menggunakan fitur-fitur itu. Nah, teman-teman yang nanti yang nggak ada apa namanya? Tadi yang ngasih lihat siapa? Adi ya. Yang ada fitur yang sama kayak saya, itu Adi. Nanti Adi boleh pinjemin temennya handphonenya buat ngerjain tugas. Hah? Boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Nah, kalau tuh juga ada yang mau explore juga, mau pinjam kamera temennya yang pakai kamera SLR, itu akan lebih maksimal. Jadi teman-teman punya pengalaman untuk menggunakan hal itu. Karena seperti speed action, nanti bagaimana bermain dengan speed dengan menggunakan speed sekian sama speed sekian, itu bedanya di mana sih fotonya. Nah itu perlu ya gitu. Jadi nanti teman-teman kayak seperti ini ya. Ini baterainya belum dipasang. Di sini ada speednya, nanti itu harus dipelajari, digunain terus. Sebenarnya kita kalau secara langsung nggak daring, kita harus cobain ini semua satu-satu. Ya dicobain satu-satu. Kemudian juga lensa ini ada ada angka-angkanya, ya. Itu ada angka-angkanya. Ini ya, ada angka-angka ini. Nah ini teman-teman harus cobain. Misalnya dia pakai angka berapa, hasilnya seperti apa. Ya secara komposisi, secara ruang tajam, terus digunain. Nah malah sebenarnya teman-teman juga harus nyobain kalau di kampus tuh ngetahuin kamera analognya pakai roll film ya. Ini kayak gini ya, ini semi pro, udah lama nih pecah nih kayaknya ya. Nah ini ya pakai roll film. Nah ini sebenarnya kalau kita nggak daring, kita nyobain kamera-kamera begini dari kampus itu ada, jadi teman-teman nanti bisa pakai sebenarnya. Tapi ya di sini kita sama-sama kita bahas aja nanti biar tahu ya, udah banyak fiturnya. Terus nanti sampai ke dalamnya kita kasih tahu itu ada apa aja di dalamnya ya. Kayak gitu. Nah itu nanti kita akan bahas nih minggu depan yang kayak gini-gini ya, yang kayak gini yang kita bahas. Terus ini juga ada nih, ini pertama saya gunain kamera ini ya. Ini sama persis nih, misalnya saya sama yang di kampus sama nih. Nah ini teman-teman sih sebenarnya cobain ini gitu kan, ini sama kayak gini gitu. Tuh sama ya. Cuman ini yang udah pro-nya udah hampir kayak digital, jadi banyak fitur yang lain gitu ya. Nah ini kan bahannya metal semua nih, berlaku. Ini ada nih 2 kilo nih. Nah ini dia, sampai nanti gunain ini bagaimana timer bikin kamera, bikin hasil fotonya jadi kembar ya. Kalau sekarang digital kan udah ada multi expose, kalau misalnya diedit di Photoshop. Tapi kalau di sini nih bisa bikin foto kembar dari kamera manual ini bisa. Ini ada tombolnya ya. Terus kemudian juga sampai dibuka biar tahu bentuknya itu kayak gitu tuh nanti kita coba tahuin kayak gini.
Terus cara masang lensa juga itu sebenarnya teman-teman sih harus coba sih, ya harus coba. Nah itu dia sebenarnya yang realnya tuh kita sampai harus pegang device ini nih, harus cobain biar tahu bukanya gimana. Apalagi ini nih ya, ini udah Sony Pro, ini yang bisa dilepas prismanya ya, dan prismanya ya. Nah itu yang harus teman-teman ketahuin, itu dia. Nah kita banyak sih yang mesti apa namanya perlu dibicarakan. Oleh karena itu kita banyak interaksi kayak gini. Nah enak nih ya, kayak gini, kayak teman-teman kayak Adi ya semua, terus kemudian kayak anak Ani ngobrol aja kita bicara, jadi nggak perlu harus saya tanya ini kayak gini ada yang pernah gak, oh saya pernah Pak, gini kita ngobrol. Karena apalagi kalau kita udah bicara presentasiin fotonya, kamu kenapa foto itu, terus kemudian kenapa tekniknya demikian, kenapa gitu, terus apa kendalanya, kita banyak begitu ya. Nah samping itu juga teman-teman yang rumahnya di dekat saya ataupun yang jauh pun juga mau ketemu saya, mau diskusi soal foto, diskusi kuliah lah apa ya, karena saya memang orangnya suka diskusi, suka ngobrol, jadi boleh ketemu saya langsung teman-teman ya. Yang pasti ya teman-teman sudah pastikan teman-teman sehat, dan apalagi bagusnya sudah selesai vaksin, nggak apa-apa, jadi masih sehat aja karena kondisinya saat ini seperti ini. Nah oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu Bu? Ada? Saya mau nanya Pak. Iya. Jadi tugasnya tuh selama perkuliahan lebih prefer pakai DSLR gitu ya Pak? Sebaiknya, tapi kalau ternyata teman-teman nggak bisa kemana-mana atau jauh-jauh dari temannya, pakai handphone boleh. Lebih bagusnya lagi yang tadi saya bilang ada fitur yang tadi, karena ada beberapa proyek tugasnya yang butuh itu, tapi ada yang enggak, misalnya kayak komposisi gitu ya. Oke, komposisi apa namanya main komposisi aja, berarti nggak main speed, nggak main diafragma, nggak masalah, 3. Yang penting motretnya fokus dan terang ya, itu dulu ya, fokus dan terang. Nah baru dari situ teman-teman apa nih motret komposisi nggak apa-apa, nanti komposisi gambar kan ada komposisi foto. Karena pemahamannya adalah foto itu menurut saya ada 2 hal yang mesti teman-teman ketahui, yaitu foto benar sama foto bagus ya. Foto benar, foto bagus. Foto benar itu yang pertama harus terang ya, terang dan fokus tajam ya, itu foto yang benar. Kalau foto bagus itu udah eksplorasi. Jadi kalau foto ngeblur ya, kalau yang bahasa sekarang yang dikenal generasi muda itu foto bokeh. Pernah dengar namanya foto bokeh? Kenapa? Nah, belakangnya ngeblur tuh ya, belakangnya ngeblur banget gitu, karena foto bokeh. Itu secara foto benar, foto nggak ada yang ngeblur. Foto itu gambar itu harus tajam, fokus dan terang gitu ya. Nah, foto bagus tuh udah seperti itu. Terus kemudian foto siluet, kan foto siluet gelap, tapi bentuknya bagus. Kalau misalnya orang di pantai yang lagi sunset, bikinnya gimana ekspresi atau seperti apa-apa gitu. Terus foto shaking, goyang ya. Kalau dia misalnya motret orang lagi nari ya, lagi nari, terus kemudian atau foto stage, foto panggung, misalnya ada apa, orang sedang apa sih namanya, sedang perform di atas panggung, anak band gitu ya, main gitar gitu ya, atau lagi main drum. Nah ininya kan bebayang ya, yang lari juga bebayang. Itu apa namanya, bikin slow motion, slow speed, atau bikin blurring gitu ya, bikin foto kayak begitu. Foto apalagi foto pending, kayak foto pending gitu ya, itu ada apa, bebayang gitu ya. Nah itu bagus fotonya. Tapi kalau dibilang foto benar ya, itu yang pertama harus terang dan fokus. Makanya kenapa di foto KTP itu fotonya harus terang, harus bagus ya. Nggak mungkin fotonya siluet, nggak mungkin fotonya goyang.
ya. Itu sih, itu yang harus dipahamin itu menurut saya adalah demikian. Jadi ada foto itu ada foto bagus, ada foto benar. Benar sudah pasti bagus, bagus belum tentu benar, ya. Itu sih sebenarnya, ya. Foto benar udah pasti bagus hasilnya karena pasti terang dan fokus, ya. Dan foto siluet pun, foto yang bagus itu pun sudah pasti fokus juga gambarnya, tapi tidak terang, gitu. Jadi belum tentu benar, ya. Bisa benar karena bagus, tapi kalau secara benar belum tentu benar karena nggak terang, karena gambarnya siluet, gitu, ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi otomatis ada hal-hal yang nanti sulit dikerjakan, misalnya seperti foto panning, blurring, sama staking, foto-foto gitu ya. Di rotate, fotonya kebayang. Menggunakan handphone agak sulit untuk bikin foto panning, ya, karena sangat sensitif. Bergoyang sedikit aja ini goyang, gambarnya pasti goyang. Mau nggak mau harus pakai tripod, tapi kan nggak semuanya kita harus pakai tripod, ya kan. Nah tapi kalau pakai kamera SLR, ya, ini bikin foto panning pasti akan berhasil, ya, karena speed actionnya, speed stutternya itu bisa mencapai motret sekelas pesawat jet, gitu. Yang Formula One ya, foto jadi diam, freeze. Nah ini kalau di handphone sulit, ya, itu mungkin bisa, tapi ya untuk berapa kali, untuk mungkin juga fiturnya juga udah mumpuni ya, kayak gitu. Nah itu sih teman-teman, ya. Nanti teman-teman baca saja, saya akan kasih materi di awal, teman-teman tinggal baca aja, nanti akan share di di grup. Kebetulan Microsoft saya error, jadi saya nggak bisa share, tapi nanti teman-teman baca aja. Itu hanya ulasan mengenai sejarah fotografi, ya, teman-teman baca. Nanti minggu depan kalau ada yang bertanyakan kita bahas minggu depan boleh, ya, sebelum masuk ke materi pertemuan kedua, karena itu juga slide-nya cuma sedikit, cuma ada 6 slide ya, cuman bagaimana sejarah fotografi itu berawal sampai hal yang penting di tahun-tahun yang penting, sampai juga fotografi Indonesia itu berawal bagaimana, dan prinsip fotografi dengan prinsip kamera itu sama, nanti berbarengan tentang mengenai hal teori atau pembahasan prinsip fotografi itu akan berbarengan sama prinsip kamera itu sama, karena bicaranya adalah secara teorinya adalah ABC, tapi itu bisa dituangkan dalam di kamera, jadi hampir sama, ya. Karena kita ambil bahas si kameranya dengan prinsip fotografi, ya. Nah itu sih ya teman-teman. Lalu soal nanti misalnya ada kendala dalam pemotretan disampaikan di saya. Lalu juga bila pengumpulan proyek tugasnya ada kendala juga segera sampaikan saya, jadi jangan pasif, ya, karena saya tidak akan merumitkan teman-teman. Jadi kita sharing aja, kita ngobrol aja, kita bicara aja, ya. Kalau masih kurang jelas atau gimana, mau ketemu saya langsung boleh, kita atur waktu jadwalnya. Tapi kalau ketemu saya itu kalau nggak pagi sore, ya, karena kalau siang sama saya ngajar kayak begini. Yang kedua, saya jaga kedai, buka kedai saya. Nah, jadi kalau ngobrol di kedai saya juga bisa kalau sore, karena sudah ada yang nemenin saya juga, maksudnya kalau nggak asisten rumah tangga saya, kalau enggak ya karyawan saya yang lain. Jadi akhirnya saya bisa nyambi, gitu kan. Nah, itu sih teman-teman, ya. Lalu untuk soal kehadiran daftar hadirnya di sekarang ini ada 34. Ini masih ada berarti 7 orang. Siapa yang jumping-jumping? Seharusnya kan ada 40 orang. Jadi kalau di virtual room-nya ini harusnya ada 41 termasuk saya. Siapa yang tidak hadir hari ini?
Di absen aja kali Pak. Sebentar. Tapi kalian udah bisa buka LMS-nya kan? Belum dicoba sih, Pak. Error kan Pak? Oh, tuh. Enggak, Kemarin sih error. kemarin sih, yang kemarin iya. Kemarin Tapi kalau saya sih masih bisa error, buka-buka Pak. aja. Kalau sekarang coba, bisa nggak? Bentar, Pak, dicoba dulu. Sambil dicoba, saya panggil satu-satu ya. Sandy, Astrio, ada? Saya nggak bisa Pak LMS-nya. Coba dicek, udah centang hijau belum? Nggak masuk-masuk, Pak. Nggak masuk-masuk. Dicek, di seharian ini dicek ya, tolong ya. Tolong dicek supaya nanti benar-benar masuk atau belum. Ya. Fajar Irwani, ada kan ya? Saya Pak hadir Pak. Oh, ada ya. Kamu gamers ya? Enggak Pak, mahasiswa. Oh, iya emang mahasiswa. Selain mahasiswa, kamu gamer juga ya? Enggak. Oh. Earphone-nya Tanpa sama ada ibu. kursinya, kursi gamers nih kayaknya tuh. Itu penjual ikan Pak. Menjual ikan. Oke, teman-teman, cukup ya. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan materi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan dan bila ada yang mau ditanyakan secara penting atau gimana, dijapri aja ke grup atau ke saya, silakan. Ya. Oke, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.